Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Sebelum saya akan menyampaikan kabar baik ini, saya ajak saudara kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur kalau pada saat ini Engkau boleh lagi mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan akan kabar baik ini. Sebelum hamba menyampaikan, mari Engkau berkati, urapi hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap yang mendengar akan kabar baik ini, sehingga mereka selalu diberkati dan diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan kabar baik daripada Tuhan. Kita akan membukanya di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-39 ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Tentu saja ayat ini menyatakan bahwa orang lain itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu adalah diri kita. Artinya kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita yang tergambar atau yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu sama halnya dengan melakukan bagi diri kita sendiri. Jadi kita menolong orang lain, memberkati orang lain, membuat orang lain itu bersukacita, bergembira, karena sikap kita yang baik, yang penuh kasih, itu sama dengan telah melakukan bagi diri kita sendiri. Jadi ini sangat luar biasa ya. Akan tetapi memang yang terjadi saat-saat ini, kadangkala kita memandang orang lain itu dengan penuh kebencian, memandang orang lain itu dengan dendam, amarah, memandang orang lain itu dengan tidak pernah menghormati atau membuat dia itu berbahagia. Atau kadangkala kita membuat orang lain tersakiti akibat perkataan kita atau tindakan kita. Semuanya itu berasal dari hati dan pikiran kita. Padahal kan sangat jelas sekali yang sudah kita baca bahwa kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa dapat membenci saudara kita, dapat melukai hati dan perasaan saudara kita, sehingga itu juga akan menimpa diri kita sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri, artinya mengasihi diri sendiri, itu diukur dari kita mengasihi orang lain. Ketika orang lain itu tersenyum, kita juga tersenyum. Ketika orang lain itu sedih, kita juga sedih. Ketika orang lain itu bahagia, kita juga bahagia. Makanya judul judul khotbah pada saat ini saya memberi judul, kamu senyum, saya senyum. Kamu sedih, saya sedih. Jadi judul materi pada saat ini adalah kamu senyum, kamu sedih, saya sedih. Karena memang demikian. Kasihilah dirimu sendiri seperti diri sendiri. Jadi ketika orang lain itu merasa bahagia, sukacita, merasa gembira, merasa diberkati, kita juga demikian. Akan tetapi perbuatan kasih ini tidak perlu memerlukan hal-hal yang besar dengan biaya yang sangat mahal.
Cukup dengan kita melakukannya, ya, dengan sesuatu hal yang sederhana, yang kecil. Asalkan kita melakukannya dengan penuh ketulusan hati, maka itu sudah membuat orang lain itu tersenyum. Contohnya, ketika kita berjumpa dengan orang lain dimanapun, ketika kita menebarkan satu kesenyuman kepada orang lain, maka orang lain itu akan merasa senang dengan ekspresi kita yang menebarkan kesenyuman atau menghadirkan senyum kepada orang lain. Atau kita memberi salam, memberi hormat, ya, dengan mendahului dia untuk kita dapat memberi hormat, memberi salam. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau mendahului, hendaklah engkau mendahului untuk memberi hormat kepada orang lain. Jadi di sini hal-hal sederhana dan kecil ini akan terus dapat mempengaruhi akan hati dan pikiran kita, dan juga akan menimbulkan rasa aman dan rasa tenang terhadap orang lain. Ketika kita juga berada di angkutan umum, ketika ada orang yang sudah tua atau seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan tempat duduk, dan kita dengan sukarela hati kita mempersilahkan akan orang itu untuk duduk, maka itu kita sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Dan juga banyak hal-hal perbuatan yang baik, yang sederhana, yang kecil, asalkan kita lakukan itu secara terus-menerus. Kita lakukan itu dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh keikhlasan, maka itu sudah memberkati orang lain. Orang lain sudah memberikan impresif atau kesan yang baik terhadap kita. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ketika kita membuat orang lain itu sedih, ya, orang lain itu otomatis akan sedih. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa ketika orang lain tersenyum, maka kita pun akan tersenyum. Ketika kita menebarkan suatu kebaikan, menebarkan kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan, atau berbagi kasih kepada sesama kita, maka mereka akan merasa bangga, merasa bahagia. Itu pun akan otomatis kita rasakan kebahagiaan itu. Jadi bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi tergantung dari apa tindakan kita. Kalau orang lain itu adalah diri kita sendiri, maka tentu saja kita akan terus melakukan hal-hal yang baik seperti yang sudah saya urutkan tadi. Walaupun sesuatu hal yang sederhana, yang kecil, ya, memberi senyum kepada orang lain, memberi hormat, mendahului memberi hormat. Bahkan pun dimanapun kita pergi dan berada, kita bisa dapat berbagi berkat ketika kita mungkin melihat ada sampah, kita mengambilnya dan meletakkan kembali tempat sampah. Ataupun hal-hal kecil lainnya. Inilah yang akan berdampak terhadap perasaan hati orang lain yang kita temui dan kita berbuat baik kepada dia. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri. Pada saat-saat ini kita tahu bersama bahwa memang
di dalam mewujudkan perbuatan yang baik, menunjukkan kasih kita sesama kita memang sangat sulit. Karena apa? Karena kita lebih cepat meresponinya dengan hal-hal negatif, berprasangka yang tidak baik kepada orang lain, menunjukkan sikap yang kasar, yang arogan terhadap orang lain. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik dari orang lain terhadap diri kita. Perintah firman Tuhan pada saat ini agar supaya kita bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya. Mazmur 23 ayat 6 menyatakan bahwa kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan inilah yang akan terus kita lakukan secara terus-menerus, sehingga itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Pertumbuhan iman rohani kita akan terus bertumbuh apabila kita dapat mampu menghadirkan senyum kepada orang lain, dapat membuat orang lain itu berbahagia, membuat orang lain itu tertawa, membuat orang lain itu merasa nyaman dan aman, karena kehadiran kita yang terus-menerus memberikan kebajikan dan kemurahan, memberikan kasih kepada orang lain. Sehingga akan terlihat kualitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen akan terus memberikan terang, memancarkan kasih Kristus di mana-mana. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kita menebarkan bau harum Kristus di mana-mana. Kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang akan melihat bahwa saya adalah pengikut Kristus, yang benar-benar dapat memberi teladan, memberi contoh yang baik, sehingga membuat orang akan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan berkata, lihatlah mereka orang Kristen yang senantiasa menunjukkan belas kasihan. Mereka tidak pernah menunjukkan dendam ketika mereka disakiti, dihina, difitnah, diolok, direndahkan. Tetapi lihatlah mereka terus menunjukkan kebaikan, kemurahan, kebajikan, menunjukkan sikap yang penuh kasih terhadap mereka-mereka yang baik maupun mereka yang tidak baik terhadap kita. Karena perbuatan inilah, perbuatan kasih inilah perbuatan yang tertinggi di dalam Alkitab. Anjuran firman Tuhan yang tertinggi untuk menjaga stabilitas kehidupan rohani orang yang percaya, sehingga kita ini layak disebut sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang benar-benar mengikuti akan perintah, anjuran, akan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita terus menunjukkan sikap perilaku yang tidak baik, kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik, maka firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 27-28 bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah baik, sebab Tuhan mencintai hukum. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Inilah yang menjadi perintah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi artinya kalau saya dan Anda menghendaki supaya saya dihormati orang lain, nah hormati juga orang lain. Kalau Anda ingin supaya Anda itu diberkati, berkati juga orang lain. Kalau Anda ingin supaya Anda tidak dihina, difitnah, dicaci maki, janganlah melakukan hal itu kepada orang lain.
Karena ketika kita melakukan hal negatif kepada orang lain, maka orang lain juga itu akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita sendiri. Karena orang lain itu adalah diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri. Jadi ketika orang lain akan terluka, kita juga akan terluka karena kita. Orang lain akan tersenyum, kita tersenyum. Ketika kita membuat orang yang sedih, kita akan juga ikut sedih. Jadi kita harus menebarkan akan kasih, menebarkan kesenyuman. Kita memberikan hal-hal positif. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi inilah yang membuat kualitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan terus dikenang, akan diingat oleh orang lain. Ketika kita memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, memberikan pengaruh yang baik dimanapun kita pergi dan berada. Akan tetapi tentu saja ketika kita melakukan hal sebaliknya, maka firman Tuhan katakan bahwa doa kita pun tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, apabila kita berbuat yang tidak baik, kita senang berbuat yang jahat, kita tidak mau memberikan hal-hal positif, kita tidak pernah mempraktekkan akan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih kepada orang lain, dan kita menunjukkan sikap yang arogan, sikap yang jahat, kita menunjukkan kebencian, kita menunjukkan dendam, kita tidak pernah menghargai orang lain, kita tidak pernah memberi kesempatan orang lain untuk memberikan ide mereka, memberikan pendapat mereka kepada kita, dan kita selalu menunjukkan sikap pemaksaan kepada orang lain. Karena yang terjadi saat-saat ini justru karena sikap kita yang seringkali melakukan pemaksaan, sehingga terjadi gesekan, terjadi pertengkaran. Inilah yang membuat kehidupan di dalam masyarakat, kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk memberi teladan, memberi berkat. Justru sebaliknya kita membuat orang lain itu terluka, membuat orang lain itu menangis, dan tidak pernah dapat mempraktekkan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa sukacita, merasa bangga, merasa aman. Akan tetapi sebaliknya, justru mereka itu tidak akan pernah mengingat akan apa yang kita lakukan atau suatu teladan yang baik yang kita lakukan. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, asalkan kita terus melakukannya secara terus-menerus. Maka perbuatan yang baik atau kasih kita yang Tuhan sudah percayakan untuk kita dapat sampaikan, kita dapat lakukan kepada banyak orang, kita akan lakukan itu. Supaya semua orang bisa dapat mendengar, dapat menyaksikan akan kabar baik ini, maka kita harus mampu untuk menghadirkan senyum, menghadirkan sukacita. Kita menghadirkan akan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan kita terus berbuat yang baik, kita terus menunjukkan kasih. Kita harus peduli kepada orang lain. Karena ketika kita mengasihi orang lain, sama seperti diri kita sendiri, itu sudah otomatis juga kita mengasihi Allah. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ya, ayatnya yang ke-40. Coba kita lihat di sana Matius 5 ayat
Matius 25 maksud saya, Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi ini mengenai tentang penghakiman kelak nanti. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai raja atas segala raja untuk menghakimi. Dan disebutkan bahwa Tuhan akan memisahkan orang yang baik dan orang yang tidak baik. Sama seperti gembala yang akan memisahkan domba dan kambing. Jadi sebelumnya memang Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang baik ini telah melakukan suatu kebajikan dan kemurahan semasa hidup mereka. Ya, sama seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Bahwa ketika kita mengasihi orang lain, berarti itu sudah mengasihi diri kita sendiri. Otomatis juga kita sudah mengasihi akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Tetapi mereka berkata bahwa, "Bila mana kami melihat engkau haus? Bila mana kami melihat engkau lapar? Bila mana kami melihat engkau sakit? Bila mana kami melihat engkau di dalam penjara?" Tetapi firman Tuhan katakan selanjutnya bahwa ya, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, ayat 40, bahwa ketika kita melakukan kepada saudaraku, kata firman Tuhan, yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi ingat, ya, ketika kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, itu sudah otomatis kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan kelak pada saat Dia datang kedua kali, bahwa ketika kita melakukannya kepada salah saudara kita yang paling hina, sudah melakukannya sama halnya dengan sudah kita melakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus ingat itu. Kita harus terus mempraktekkan, kita harus terus menebarkan kasih. Kita harus menebarkan akan kebaikan. Sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Rinciannya ada dalam Galatia pasal 5 ayat 20-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah-buah roh itu ketika kita terus melakukannya, maka itulah yang akan mengangkat akan kehidupan rohani saya dan saudara, yang akan membuat kualitas hidup saya dan saudara, kita semua, akan terus memperoleh kesempurnaan. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 48, "Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna." Jadi memang demikianlah kita. Walaupun memang kita merasakan bahwa kita penuh dengan kelemahan tubuh, penuh dengan kedagingan, kita hidup di dalam dunia ini yang syarat dengan dosa, yang syarat dengan segala kejahatan, dan juga perilaku duniawi, yang seolah-olah kita tidak akan mampu mempraktekkan akan perbuatan kasih atau rincian buah-buah roh, 9 buah-buah roh ini. Akan tetapi firman Tuhan katakan, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tergantung niat hati kita, ketulusan hati kita untuk menjalankan perintah ini. Sehingga ketika perintah ini, perintah kasih ini, kita lakukan dengan penuh niat, penuh percaya diri, terutama kita meminta kekuatan dan kemampuan daripada Allah, maka itu akan kita dapat lakukan.